Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulfi Pratiwi, NIM 210441172 kelas 3B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS mata kuliah jaringan komputer mengenai topologi jaringan. Adapun pembahasan yang saya bahas yaitu mengenai topologi jaringan bus, topologi jaringan ring, topologi jaringan star, topologi jaringan tree, dan topologi jaringan mesh. Pertama, topologi jaringan bus. Adapun bagian-bagian pada topologi jaringan bus yaitu 1. Pengertian topologi bus. Topologi bus yaitu jenis dari topologi di jaringan komputer yang memakai kabel tunggal sebagai media transmisi atau memakai kabel pusat sebagai tempat yang mana seluruh klien dan server terhubung. 2. Fungsi topologi bus. 3. Ciri-ciri topologi bus. Adapun ciri-ciri dari topologi bus yaitu 1. Merupakan teknologi lama yang disambungkan dengan satu kabel dalam satu baris. 2. Tidak memerlukan peralatan aktif untuk menyambungkan terminal atau komputer. 3. Setiap komputer tidak tersambung dengan komputer lain secara langsung, tetapi tersambung dengan kabel tunggal yang merupakan media transmisinya. 4. Kabel tunggal tersebut adalah jalur yang akan dilewati oleh data. 5. Seringkali pada bagian ujung kabel utama terpasang terminator yang berfungsi untuk menghentikan sinyal agar tidak berbalik arah ke sisi ujung lain. 4. Karakteristik topologi bus. Adapun karakteristik dari topologi bus yaitu 1. Proses instalasi jaringan bisa dilaksanakan secara ringan. 2. Adanya kabel utama yang fungsinya sebagai pusat lalu lintas data. 3. Setiap node akan disambungkan secara serial dan ujung kabel utama akan dipasangkan terminator untuk menutupnya. 4. Paket data yang terkirim akan sering mengalami persimpangan dalam satu kabel. 5. Cara kerja topologi bus. 6. Kelebihan dan kekurangan topologi bus. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi bus yaitu irit kabel karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, sehingga terpusat. 2. Instalasi tergolong cukup mudah karena layout yang cukup simpel. 3. Mudah untuk dikembangkan karena jika akan menambahkan klien maupun server tidak akan mengganggu komputer lain. 4. Kecepatan pengiriman data yang tinggi. 5. Irit biaya karena irit kabel. Adapun kekurangan dari topologi bus yaitu jika terjadi kesalahan dalam menggunakan komputer yang lain akan terhubung dengan kabel utama. Sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. 3. Karena menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisinya, maka lalu lintas data cukup padat. 4. Jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh komputer yang terhubung dengan jaringan pun akan mengalami gangguan. Yang kedua, topologi jaringan ring. Adapun bagian-bagian dari topologi jaringan ring yaitu 1. Pengertian topologi ring. Topologi merupakan suatu hal yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur dasar penyusunan jaringan yang berupa node, link, station saling terhubung secara geometris. 2. Skema jaringan rangkaian topologi ring. 3. Cara kerja jaringan ring. 4. Ciri-ciri topologi ring. 5. Prinsip koneksi topologi ring. 6. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Adapun kelebihan dan kekurangan dari topologi ring yaitu kelebihannya yaitu semua komputer memiliki hak yang sama yaitu bisa sebagai klien dan server serta tidak memerlukan kendali pusat. 2. Menghubungkan secara langsung dua perangkat dalam jaringan. 3. Identifikasi kerusakan mudah karena sinyal data selalu bergerak lurus dari perangkat pengiriman sampai perangkat tujuan. 4. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. 5. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Adapun kekurangan dari topologi ring yaitu 1. Sulit ketika menambahkan komputer atau mengurangi komputer karena semua komputer harus diset ulang pengaturan jaringannya. 2. Karena siklus jaringan melibatkan semua komputer yang saling terhubung satu sama lain, apabila komputer yang satu rusak atau bermasalah, maka akan berdampak fatal secara keseluruhan terhadap kondisi jaringan. 3. Kepadatan lalu lintas jaringan atau traffic network yang tinggi menyebabkan rentan terhadap kerusakan jaringan. 4.
Kegagalan satu terminal atau repeater akan memutuskan komunikasi ke semua terminal. 4. Pemasangan terminal baru menyebabkan gangguan terhadap jaringan karena terminal baru harus mengenal dan dihubungkan dengan kedua terminal tetangganya. Yang ketiga, jaringan topologi jaringan star. Pengertian topologi star. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Adapun karakteristik topologi star yaitu 1. Setiap node berkomunikasi secara langsung dengan sentral node. Trafik data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. 2. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. 3. Jika terjadi kerusakan pada salah satu node, maka hanya node tersebut yang terganggu tanpa mengganggu jaringan lain. 4. Dapat digunakan kabel lower karena hanya menghandle satu trafik node dan biasanya menggunakan kabel UTP. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan. 1. Kerusakan pada satu saluran yang hanya akan mengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut. 2. Tingkat keamanan termasuk tinggi. 3. Penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. 4. Akses kontrol terpusat. 5. Kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan pengolahan jaringan. 5. Paling fleksibel. Adapun kekurangannya yaitu 1. Jika node tengah mengalami kerusakan, maka keseluruhan rangkaian akan berhenti. 2. Boros dalam pemakaian kabel. 3. Hub jadi elemen kritis karena kontrol terpusat. 4. Peran hub sangat sensitif sehingga ketika terdapat masalah dengan hub maka jaringan tersebut akan down. 5. Jaringan tergantung pada terminal pusat. 6. Jika menggunakan switch dan lalu lintas data padat dapat menyebabkan jaringan lambat. Selanjutnya, topologi jaringan tree. Adapun bagian-bagian pada topologi jaringan tree yaitu 1. Pengertian. Topologi tree atau topologi pohon ini sebenarnya merupakan sebuah gabungan antar sistem yang terdapat pada topologi bus dan topologi star. 2. Cara kerja topologi tree. 3. Karakteristik topologi tree. Adapun karakteristik dari topologi tree ini yaitu 1. Antar kelompok melakukan komunikasi yang dilakukan melalui sebuah hub. 2. Pusat data dan kendali jaringan berada dan diatasi oleh hub pusat. 3. Di dalam kelompok jaringan yang membentuk sebagai topologi star akan menyebabkan adanya pengelompokan atau klasifikasi pada tiap tingkatan. 4. Kabel utama yang berperan sebagai backbone atau tulang punggung yang berfungsi sebagai penghubung jaringan. Keempat, kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan dari topologi tree yaitu 1. Mudah mengembangkan menjadi jaringan luas. 2. Mudahnya mendeteksi kerusakan atau kesalahan. 3. Manajemen data yang baik. Adapun kekurangannya yaitu 1. Kinerja yang lambat. 2. Hub menjadi peran penting. 3. Menggunakan biaya yang banyak karena menggunakan banyak kabel dari hub. 4. Jika komputer yang ada di tingkat tinggi mengalami masalah, maka komputer yang di bawahnya juga mengalami masalah. Selanjutnya, topologi jaringan mesh. Adapun bagian-bagian dari topologi jaringan mesh yaitu 1. Pengertian topologi jaringan mesh. Topologi mesh merupakan jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh. Topologi ini adalah topologi yang paling kompleks dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. 2. Jenis-jenis topologi jaringan mesh. Jenis-jenis topologi jaringan mesh ini terbagi menjadi 2, yaitu topologi mesh fully connection dan topologi mesh partial connection. 3. Kelebihan dan kekurangan topologi jaringan mesh. Kelebihan dari topologi jaringan mesh yaitu topologi mesh dapat dengan cepat mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan. 2. Topologi mesh meningkatkan keamanan data yang di-sharing dari jaringan komputer tersebut. 3. Topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. 4. Keuntungan utama dari penggunaan topologi mesh adalah fault tolerance. 5. Terjaminnya kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang berkelebihan. 5. Relatif lebih mudah untuk dilakukan troubleshooting
troubleshoot. Adapun kekurangan dari topologi mesh yaitu 1. Proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. 2. Topologi mesh membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan lainnya. 3. Topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. 4. Sulitnya pada saat melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi ulang saat jumlah komputer dan peralatan-peralatan yang terhubung semakin meningkat jumlahnya. 5. Biaya besar untuk memelihara hubungan yang berlebih. 4. Karakteristik topologi jaringan mesh. Adapun karakteristik dari topologi jaringan mesh yaitu topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. 2. Susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. 3. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. 5. Ciri-ciri topologi jaringan mesh. Adapun ciri-ciri dari topologi jaringan mesh ini yaitu konsep internet. 2. Tidak ada client server, semuanya bisa bertindak sebagai client dan server. 3. Peer-to-peer. 4. Bentuk mesh yang paling sederhana adalah array 2 dimensi, tempat masing-masing simpul saling terhubung dengan semua tetangganya. Topologi mesh ini sangat cocok untuk hal-hal yang berkaitan dengan algoritma yang berorientasi matriks. 6. Komponen pembentuk utama topologi jaringan mesh. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.